Yang terhormat Kapolres Kecamatan Pangarangan beserta pengurus Kelurahan Pangarangan, yang kami hormati Kak Mabibus Kecamatan Pangarangan, yang kami hormati kakak-kakak pembina Kecamatan Pangarangan, beserta tamu-tamu yang saya hormati. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kami jadi pandumu. Kami pramuka Indonesia, manusia Pancasila, Satya, Kuku Dharma, Dharma, Kuku Akhikan, Arjaya, Indonesia, Indonesia, tanah airku. Kami jadi pandumu. Hadirin siswa kampus kembali. Sambutan yang satu dari Kapolres, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Dua hal tepuk Pramuka. Mana hatiku senang, senang di mana-mana hatiku senang. La 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 la
Bek tunggal, bek tunggal, bek dua, bek satu, bek tiga. Terima kasih kakak-kakak semua. Setelah 2 tahun lamanya kita kurang lebih ya tidak berkiprah di pemuka secara langsung di buka-bukaan. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kak Mabiran, jajaran Mabiran yang pada kesempatan ini diwakili oleh Wakil Ketua PGRI Kecamatan Pangerangan. Yang saya hormati kakak-kakak Mabibus dari semua jenjang SD, SMP, MTS, SLA ya. Yang mungkin pada hari ini ada yang hadir. Yang saya hormati pula kakak-kakak pengurus suara yang setelah laster kita kurang lebih 2 tahun belum ada kegiatan ya. Mudah-mudahan mulai hari ini kita bisa membuka kembali untuk kegiatan-kegiatan pramuka ke depan. Yang saya hormati pula kakak-kakak pembina pramuka yang merupakan utusan dari masing-masing pangkalan yang seharusnya hadir 2 atau 3 orang pembina, mengingat situasi dan kondisi belum sepenuhnya pun sehingga cukup untuk diwakili oleh 1 orang. Dan kalau memang ada yang 2 orang, sangat terima kasih sekali yang sudah bisa hadir. Mudah-mudahan kehadiran kakak-kakak semua pada hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Kakak-kakak yang sama-sama hadir, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan beribu-ribu nikmat yang lainnya yang tidak terhitung jumlahnya oleh kita semua. Sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul bersama dalam rangka melaksanakan undangan kami untuk membahas beberapa hal yang perlu kita bicarakan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, juga kepada kita semuanya sebagai umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kakak-kakak yang saya hormati, saya banggakan, berikutnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran kakak-kakak semua pada hari ini, dan mudah-mudahan hadirnya ke tempat ini disertai dengan hati yang ikhlas. Dan kalau disertai dengan hati yang ikhlas, insya Allah akan bernilai ibadah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kakak-kakak yang saya hormati, saya banggakan, sengaja pada hari ini saya undang mengingat ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terkait beberapa kali kegiatan rapat rakor bisa sampaikan selama sudah sekian bulan, bahkan 1 tahun lebih mungkin ada yang belum tersampaikan. Hari ini baru kita memulai mengingat cenah gitu, ayo nama rada gitu, rada bisa. Bukan berarti pramuka itu jika laut buruk biru hijau.
Artinya begini, sekarang kan kita sedang banyak kegiatan, sosial itu, sosialisasi segala macam, pramuka dari ilur. Ini sebetulnya bukan ilur, memang sudah diprogramkan kakak-kakak ya, terutama Kak Mabigus, saya mohon maaf sekali. Sudah diprogramkan, sudah dari beberapa bulan yang lalu kita ingin segera menyampaikan informasi, baik itu informasi maupun program yang akan kita laksanakan. Sehingga mungkin baru kali inilah kita baru bisa ya. Baik kakak-kakak 2021. Yang pertama, ini sebab dalam MOU tersebut kami sudah sepakat dari setiap jenjang itu ada kegiatan. Sebab dari Warcap itu menekan harus ada kegiatan, walaupun bagaimana harus ada kegiatan dari semua jenjang. Siaga, penggalangnya, penegaknya, dan pembinanya harus ada. Itu ditawarkan berbagai macam. Dari jenjang siaga ada berapa? Saya coba juga mas sampai ke 6. Pilih mana yang perlu dipilih? Cakup juga ya. Akhirnya oleh kami dipilih itu karnaval siaga, yang pelaksanaannya tidak terlalu sulit, modalnya tidak terlalu besar, ya, daripada kegiatan-kegiatan yang lain untuk tingkat siaga. Ini mohon dipertimbangkan untuk kakak-kakak Mabigus terutama. Rencana karnaval siaga pada tahun ini, insya Allah rencananya mau dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober tahun ini. Jadi kurang lebih seberapa hari ini ya. Karnaval siaga, eta budak siaga dipakaian baju berbagai macam kebinekaan gitunya, alunkeun ke jalan. Nah, di mana tempatnya, di dia atau di sisi kita musyawarahkan. Itu yang pertama kakak-kakak. Diikuti oleh seluruh pangkalan SD, dan yang paling wajib lagi yang ada di sekitar jalur jalan raya terbitik di Cisiroma atau terbit itu bisi moal cah kemudian di maklum, lamun di Cimampang moal kacida. Kacida. Itu yang pertama kakak-kakak. Yang kedua, LT2 yang rencananya kita akan melaksanakan pada bulan Agustus kemarin, ini kayaknya sudah lewat. Nah, tidak bisa kita laksanakan tahun ini. Sebab Agustus kemarin kan masih ramai ya, sudah kondisi. Kemudian yang ketiga adalah Raimuna Ranting. Raimuna Ranting itu kegiatan para pramuka penegak, ya. Di masing-masing pangkalan SLA, tidak melibatkan SD, SMP tidak. Ini khusus anak-anak penegak untuk mengadakan Raimuna Ranting berupa perkemahan dengan materi pembinaan dari berbagai dinas dan instansi. Dan yang ketiga, yang keempat adalah Lokakarya. Alhamdulillah Lokakarya sudah bisa terlaksana, walaupun digabung pelaksanaannya se-Kabupaten Lebak ya, yang sudah kita laksanakan waktu itu bulan apa ya? Nah, bulan Mei ya waktu itu. Alhamdulillah sudah dilaksanakan. Nah, yang akan kita coba laksanakan itu karnaval siaga dan Raimuna Ranting. Ini mohon tanggapan dari kakak-kakak Mabigus dan kakak hadirin yang lain. Untuk berikutnya, ini berupa program kerja cabang. Nanti dijawab sekaligus ya di Panduk Pak perihal itu tadi. Yang berikutnya perihal program kerja cabang. Program kerja cabang yang akan dilaksanakan yaitu Jambore Cabang. Pelaksanaan Jambore Cabang pada awalnya sekitar bulan Agustus kemarin. Namun situasi masih ramai, maka mungkin pelaksanaan sampai kira-kira bulan Desember. Kalau sampai bulan Desember juga tidak ada pelaksanaan, berarti tidak jadi. Biaya sudah kami ambil untuk pelaksanaan Jambore Cabang, sebab kita pada waktu itu dipinta utusan 4 regu ya, 2 regu putra, 2 regu putri untuk penggalang. Namun
sampai saat ini belum terlaksana. Kita tunggu sampai bulan Desember. Kalau tidak dilaksanakan sampai bulan Desember, mungkin uang akan dikembalikan lagi ke pangkalannya masing-masing. Itu bagi yang sudah menitipkan ya. Untuk SD rata-rata sudah menitipkan berupa DP ya, belum full DP. Nah, untuk baik anak DP can full. Yaitu sudah diambil Rp2.000 per siswa ya, insya Allah uangnya ada. Kalau mau digunakan untuk kepentingan lain ya, kegiatan pramuka bisa ya, misalnya untuk karnaval ya, akhirnya mau nama itu mah ke penegak langsung biayanya dan lain sebagainya nanti dipungut dari penegak. Yang kedua tentang laporan data potensi. Setiap tahun kami dari Kuaran melaporkan data potensi pramuka. Makanya dari SMP, dari SLA kalau dipinta data itu jangan takut-takut ya. Jumlah siswanya berapa? Contoh misalkan SD, jumlah siswa berapa? Kelas 1 sampai kelas 4-nya berapa? Itu yang kategori siaga. Kelas 5, kelas 6-nya berapa? Sejumlah pengerangan. Kemudian untuk SD ada berapa? SL berapa? Digabung, laporkan oleh kami ya. Dilaporkan tiap tahun eta ngalaporkan eta laporan data potensi pramuka, artinya untuk jenjang siaga, untuk penggalan dan untuk penegak. Pada tahun-tahun yang lalu laporan cukup begitu, cukup ngelaporkan jumlahnya doang. Hanya mulai tahun 2021 tahun ini laporan tersebut harus disertai dengan bukti fisik kartu tanda anggota. Ya, oleh karena itu saya sudah koordinasi dengan Kak Mabibus, dengan para pengurus Kuaran, Penggarangan, SD, SMP, SLA, ya sudah saya kirim surat edarannya, pilih percantan gitunya surat edarannya, kemudian format daftar isiannya juga, sehingga kalau yang nggak mau lagi berarti ada nilai pramuka di raport tata, di raport baik SD, SMP, SLA harus ada. Yang kedua berarti apa? Pilihan. Satu wajibnya pramuka di SMA misalnya. Pilihannya pramuka, eskulnya. Kedua, apa banyak? Ada paskibra, ada rohis di SLA mau banyak ya. Itu pilihan kedua. Pilihan yang pertama yang wajib adalah pramuka. Makanya ada di sana nilai. Ada nilai kualitatif ya, biasanya nilai A, nilai B, nilai C, nilai D. Ada nilai A atau nilai B. Nah, itu kamu nilai pramuka A. Sudah sejauh mana kemampuan kamu? Ditanya gitu Pak. Kurang di SD lah misalnya. Mereka anak nilai eskul pramuka nilai A. Di mana ya tak urang nilai A? Apakah karena budak tersebut hanya sok rajin pakai baju pramuka, atau memang setiap pelatihan mengenai nama rajin, atau memang ada kompetensi yang harus dicapai oleh anak tersebut? Ya. Nah, berawal dari situ semua, maka yang menilainya harus mengerti, harus tahu ilmunya, maka harus ikut kegiatan KMD Wayana. Itu harapan dan himbauan yang sangat keras dari keluarga kita. Yang penting saya sudah menyampaikan. Bisa ditanya kayak Kuaran. Semarang sampai kencan amanat. Insya Allah Pak sudah. Jadi cabang Lebak akan diluncurkan 2 buah majalah. Satu majalah Kuarnas, ya, majalah pramuka tingkat nasional yang dikelola oleh tim kuartir nasional. Di kabupaten lain sudah berjalan, ya, Pandeglang, Cilegon, Tangerang, seprovinsi Banten. Yang di Lebak yang belum dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah majalah lokal Lebak, majalah pramuka Lebak yang akan terbit setiap bulan, baik itu majalah Kuarnas maupun dari majalah lokal itu akan terbit setiap bulan dengan harga menatap tuh bisa jawab nama harga dari nasional. Harganya itu mah untuk semua kabupaten sudah berjalan kecuali Lebak
dengan kualitas kertas memang yang terbaik, kandel bagus ya. Itu mau udah berjalan Pak, etama masalah rekomen tentang kertas mual sebab udah berjalan. Hanya untuk majalah lebah, karena kita di sekolah sudah ada ya majalah yang lain, tapi Kak keluarga mengharapkan harus ada. Namun kami menawar kembalilah Gusti ke masalah kertas mah kudu bagus-bagus, yang penting ku kami kajangkau, sehingga kami nawar masalah kertas mungkin Gusti cek kami tehnya bagus ya, yang penting harga terjangkau. Nah itu kakak-kakak sekalian, materi yang mungkin saya sampaikan di season yang pertama untuk kita bicarakan bersama terkait program kerja yang sudah tadi kita tawarkan, kita kemukakan. Terima kasih atas perhatiannya. Majalah bak itu belum diputuskan jawaban. Terima kasih untuk sementara sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas pembicaraan misalkan kurang berkenan di hati kakak-kakak semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Kang Maulana, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Kakak Kuaran Kasumarta beserta jajarannya yang saya hormati, kakak Mabigus dari masing-masing pangkalan yang saya hormati dan yang saya banggakan, tak lupa kepada pembina dari masing-masing pangkalan SD, SMP, MTS yang saya hormati dan yang saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi. Alhamdulillah, pada silaturahim ini kita telah diberi beberapa kenikmatan, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat iman Islamnya, tak lupa nikmat rezeki yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang didapatkan oleh kita pada hari ini dan seterusnya, Allah lebih memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam mari kita curahkan ke baginda kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, terbaiknya di akhir zaman. Kakak-kakak Mabigus dan kakak pembina, kakak-kakak pembina dari masing-masing pangkalan, apa yang tadi telah disampaikan oleh Kak Kuara itu jelas sebuah diantaranya program kerja. Tadi kalau tidak salah ada 5 ya Kak, ya. Ada yang lewat, ada yang seharusnya, ya, suatu komponen. Maka mungkin Kak Kuaran nanti kalau memang ini ya program kerja yang belum tertunda dan memang bisa terjangkau dengan situasi dan kondisi nu ayeuna, ya, baik di jajaran sekolah maupun di jajaran yaitu Kuaran yang seharusnya program kerjanya tepat waktu dan tepat bulannya, akan tetapi ini ada yang ketinggalan tidak dilaksanakan, ada yang belum dilaksanakan. Itu pun bahan pemikiran kita
jelas, tapi insya Allah kekuarannya Mabigus, Mabiran istilahnya apalagi organisasi mendukung ya selama istilahnya itu program kerjanya baik dan demi kemajuan di Kecamatan Panggarangan. Itu diantaranya kegiatannya. Yang selanjutnya kakak-kakak pembina paling depan untuk mencerdaskan tadi anak-anak bangsa dalam kepramukaannya, baik penggalang di sekolah dasarnya ya, Boksiaka, apalagi SLA dan SMP-nya harus seperti itu. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Bagus, masih salah. Salam pramuka. Tepuk pramuka satu kali. Tepuk pramuka 4 kali. Enggak ada yang salah kan? Maksudnya ya, kalau mau salah mau dipasang aja. Makasih. Makasih. Lah kalau kalian mah anu bener pas di pasien Acis, ada abi mah anu salah bade persabenkeun pasien Acis. Berhubung bener alhamdulillah itu pada. Yuk, satu kali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Tadi Kak Kuaran diawali dengan sambutannya nyanyi, maka izinkanlah saya pun untuk mengajak kakak-kakak Mabigus dan juga kakak pembina untuk bernyanyi pula. Kamjaligato, thank you. Kamjaligato, thank you. Hatur nuhun, terima kasih. 2 kali tepuk pramuka. Terima kasih, itu aja awal dari sambutan kegiatan. Yang paling utama kegiatan hari ini adalah pemaparan daripada hasil rapat koordinasi kegiatan gerakan pramuka se-Provinsi Banten dan juga se-Kabupaten Lebak yang dilaksanakan di tahun 2020-2021. Paparannya insya Allah alhamdulillah. Yang pertama, rapat koordinasi sekretaris se-Provinsi Banten yang alhamdulillah Kabupaten Lebak, sekretaris Kabupaten Lebak se-Kabupaten Lebak se-28 Kuaran itu alhamdulillah Kuaran Panggarangan diwakili oleh wakak sekretaris. Karena sekretaris satunya kita paham, beliau sekarang menduduki kedudukan di Rangkas Bitung, yaitu yang bernama Karisa, supaya tetap kita tahu bahwa beliau adalah sekretaris ranting gerakan pramuka Kecamatan Panggarangan. Untuk tugasnya, maka secara sekaligus tidak ada pemilihan, secara rapat kerja gerakan pramuka Kuaran Panggarangan, saya selaku wakak sekretaris menjabat pelaksana kegiatan di sekretaris tersebut. Jadi mohon dengan sangat kalau seandainya saya nyebutkan Pak Kak Agus sekretaris, tidak. Saya adalah wakak sekretaris selama ketika SK kegiatan yang dikeluarkan oleh dari pihak kabupaten itu tetap berlanjut. Supaya paham, dalam organisasi tidak ada PLH, itu aja ya Kak. Di Kabupaten Lebak sekretaris 28 sekretaris Kuaran menghasilkan draft-draft kegiatan yang akan diserahkan kepada Kak Mabiran. Jadi awal kegiatannya itu hasil dari rakor-rakor sekretaris.
Tadi dipaparkan dalam sambutan, Kak Kuaran memaparkan bahwa data potensi yang ada di Kecamatan Panggaran, mohon izin dan mohon sangat-sangat maaf, saya selaku Wakas Sekretaris menghimpun data potensi ini mungkin lemah. Kenapa lemah? Karena koordinasi kita, terutama di Kecamatan Panggarangan, rada repot. Sedangkan draft data di Kuaran Panggarangan itu kemudian yang kedua, pramuka giat di Kuaran Panggarangan juga saya jujur mengatakan pada waktu rakor itu lemah. Kenapa? Jawabannya yang paling utama, dengan adanya pramuka giat harus dibuktikan dengan sanggar. Itu yang untuk Kuaran Panggarangan. Sementara sanggar pramuka Kuaran Panggarangan, kata para staf administrasi Iringan Kayanto Karuti, bingung, Kak, di mana ini tempatnya? Sementara kita di sini dulu. Kita mau penataan administrasi yang secara administratif Kuaran Panggarangan ini bukan dengan sangat dengan cara bukti sertifikat itu aja. Jadi sertifikat KMD itu adalah modal dasar seorang guru. Seorang guru profesional modal dasarnya adalah profesi guru. Ini saya hanya mengutip dari hasil rakor 5 Oktober. Mohon maaf dengan sangat. Paparan dari Sekretaris 2 saya sendiri hanya itu yang terngiang di telinga saya, tapi ada di WA jujur. Setiap kegiatan yang dari kegiatan rakor saya share di grup Kuaran itu ada. Makasih. Kata wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya hasil daripada rakor ini udah ada draft yang harus kita pahami, harus kita kaji dan harus kita diskusikan. Untuk pembahasan paparannya langsung saja kepada Kak Kuaran. Kakak-kakak semuanya berdiri dulu. Teman yang ada di depannya, tunjukkan. Ayo, kamu coba harap balik dan kanan ya. Kembali kita dulu. Ya, terima kasih. Ada kesini lagi, gerak. Ada kemana, gerak? Silakan duduk kembali. Aku bisa tuntas ramu. Nanti tugas berikutnya adalah Kapembina yang dari SMP. Rakit dan truk itu di SMP. Rakit, truk dan Garuda. 3 tingkat etape Kapembina dari SMP. Ada nggak yang dari SMP ya? Ada nggak? Ada. Alhamdulillah kalau ada. Jadi Kapembina SMA tugasnya hanya sampai penggalang ramu doang. Ya, penggalang ramu doang. Coba lihat soal penggalang ramu nomor ini. Sama ini siap. Beda ya? Beda. Tadi masih agama bisa syahadat. Untuk SKU penggalang yang nomor 1, selalu taat menjalankan ibadah agamanya secara pribadi dan berjamaah. Minimal ditanya dengan bacaan-bacaannya, gerakan-gerakannya benar. Tebedusongnya kan itu tenang kan? Dimulai dengan ini ya betul. Tanda tangan kurang diparah. Ya, sampai ke nomor terakhir untuk penilaian tadi. Mudah-mudahan segera beres sehingga kakak nanti tidak terlalu susah. Untuk silabus kalau perlu nanti saya share lagi ya. Udah ada di yang siaga udah, yang penggalang udah.
Kalau yang itu yang siaga, yang penegak tuh ya, yang belum. Kakak bisa mencari sendiri ya, bikin sendiri, cetak sendiri ya, itu bisa. Nah itu kakak-kakak yang saya hormati sama kakak, materi yang diharapkan dari tindak lanjut untuk kakaknya, mohon untuk dilaksanakan di pangkalannya masing-masing ya. Dan yang terakhir, apa saja yang harus diajarkan dalam masa untuk menempuh Garudanya ya. Saya sudah share ini pun ya, cara apa nih, syarat pramuka Garuda, ada nggak di share? Ada di grup ya, silakan buka. Syaratnya latihan naon bae, karena siaga mula bantu kata maya di dinya kan. Ai Garuda mah daya di dia. Dina Yuma, dina buku Yuma, daya kan, hanya sampai 3. Untuk Garudanya silakan dilihat di grup ya. Hanya memang di sini sudah saya cetak, saya print ya. Contohnya di dia ya, contohnya B. So kakak bisa berbuka ke Anda. Syarat pramuka Garuda golongan siaga. 1. Menjadi contoh yang baik dalam perindukan siaga di rumah, di sekolah, atau di lingkungan pergaulan sesuai dengan isi Dwi Satya dan Dwi Dharma. Kurang diamati, baik kasih budak. Jadi dicontohin ya. Kelakuan anak pas bagus. Ya, sesuai dasar Dharma, sesuai Dwi Satya. Yang kedua, telah menyelesaikan SKW tingkat siaga tata. Berarti yang terakhir ya. Mula, bantu, tata. Beres tata. Yang ketiga, telah memiliki tanda kecakapan khusus untuk pramuka siaga. Sedikit-dikitnya 6 macam dari 3 bidang tanda kecakapan khusus. Ada kecakapan khusus, ada kecakapan umum. Ya, bisa PBB, tempel tanda kecakapan, dan seterusnya dan seterusnya. Tinggal baca aja di grup ya. Ada syarat pramuka Garuda, cara berlatihnya, materinya, Bapak di situ sudah ada ya. Nah itu kakak-kakak yang ingin saya sampaikan. Kalau ada hal yang kurang jelas boleh ditanyakan baik sekarang maupun sekarang. Silakan kakak kalau memang ada. Sebelum menginjak ke tanah Jawa, izinkanlah saya untuk memberikan tambahan dari informasi isi draft rakor yang barusan kita dengarkan dari Kakuaran, yang tidak boleh dan memang sangat tidak dibolehkan ketika tatanan penandatanganan SKU. Yang paling utama, Kak Mabigus diperkenankan untuk memberikan tugas penguji kepada guru. Tugas penguji ya, di SKU-nya itu silakan. Tetapi ketika pelantikan, Kak Mabigus tidak diperkenankan untuk memberikan tugas kepada guru yang belum mempunyai kapasitas pembina. Itu kenapa? Karena dalam juknisnya SKU ini merupakan rapot gerakan pramuka yang harus dipertanggungjawabkan. Ketika penggalang yang barusan oleh Kak Kuaran disebutkan ngajlot KSMP, ini yang akan menjadi kendala. Betul atau tidaknya keabsahan seorang guru selaku pembina. Jadi kembali kepada undang-undang dan aturan. Jadi mohon dengan sangat kepada Kakak Mabigus, berikan tugas untuk mengujinya itu absah. Tetapi ketika penandatanganan di raport SKU-nya ini, berikanlah kepada guru yang sudah pembina. Kita sebetulnya merasanya pembina, tetapi kalau kita pembuktiannya berbentuk sertifikat, nah itu kita lemah. Makanya tadi Kak Kuaran menggebu-gebu sesuai dengan instruksi daripada Kak Kuarjam,
bahwa per satu pangkalan wajib untuk SD gitu kayak per satu pangkalan untuk mengikuti kegiatan KMD-nya. Silakan, itu berarti kebijakan ada di masing-masing pangkalan, khususnya kebijakan Kak Mabigus. Itu aja tambahannya. Sekali lagi nggak canggung untuk apa tanda tangan, bukan tanda tangan ya kalau nggak salah. Para guru kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 itu absen. Tapi ketika penandatangannya di akhir, ketika mau pelantikannya, wajib guru yang sudah pembina. Paham nggak ya? Terima kasih. Ada tambahan, maaf. Untuk tambahan kakak semua, untuk para pembina terutama, kita hanya untuk mengingatkan kembali lah. Untuk siaga, pembina putra untuk pembina putri, anak putri maksudnya. Pembina putri untuk anak putri. Pasti ramen awal deui pembina ramen laki kula laki deui. Ya, kalau tidak ada putra, pembina putri boleh jadi pembina putra untuk siaga. Tapi kalau pembina sebaliknya tidak boleh. Pembina putra tidak boleh jadi pembina putri. Teman ya. Kalau putri, pembina putri bisa masuk ke putra, bisa masuk ke putri. Namun pembina putra mah kan putra doang. Ya Pak Pepen. Teman Pak Pepen. Kalau tidak pembina putra, putri baik. Untuk si agama hanya untuk penggalang. Ya benar nih Kama. Iya. Secara aturan ngajuan pangkalan, jadi guru pembina di mana gitu, bikin tanda tangan mah, tak iya pinjam tangan gitu. Tapi keseharian mah sudah sah untuk pelatihan, gitu ya. Untuk ngisi rapot mah, wayah na minjem tanda tangan ke SD yang terdekat, ke lalaki deui. Ya, gitu ya kakak-kakak semua. Tambahan yang ke-1, yang kedua, Kak Mabigus. Silakan dari sekarang mau menentukan peserta calon KMD untuk tahun 2002 nanti bulan Juli. Silakan mau siapa diserahkan ke Mabigusnya masing-masing ya. Yang di lapangan pun karena banyak orang bergirisan lain dituduhkan di sana orang sanggakeun ka kepala sekolah orang ya. Kami ulah. Wayah nawe ngomong seueuran nanya. Yang penting semuanya bakal ting sebelah tahunan gua ya. 92, 23, 24 tiap tahun nanti insyaallah ya. Itu aja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan yang tadi yang saya tanggung jawab untuk karnaval, Remona dan untuk panitia KMD, saya tunjuk langsung sebagai panitia aja untuk mempersiapkan diri ya. Apa membuka iklan ke kecamatan lain gitu atau gimana silakan. Lebih dari 100-an, lebih dari 200-an gitu naon. Tempat rencana silakan nanti di mana ya. Di SMA misalkan atau di mana silakan. Itu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dikatakan peserta karnaval itu tadi oleh Kak Kuaran udah diceritakan, udah dijelaskan. Silahkan asal jangan satu orang berarti. Nah, iya, jadi minimalnya ketika perpangkalan itu yang sudah diplotkan karena mengikuti jejaknya ini jejak pangkalan kan ya. Jadi minimalnya berarti 1 rumah perpangkalannya ya. Untuk binawasa al-kata wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Dengan mengucapkan hamdalah, marilah kita tutup kegiatan ini. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.